Pagi buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam kitab atau surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin sering kita mendengar tentang hal ini. Apa sih yang dimaksud dengan keinginan daging dan keinginan roh? Gitu ya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, perlu kita memahami dan mengerti. Dan teks ini kita bicara tentang kedua hal ini. Saya akan coba menjelaskan atau memaparkan sedikit bahwa kita lihat ini ajaran yang sangat luar biasa bagi kita, supaya kita bisa itu membedakan mana kehidupan yang benar, yang layak di hadapan Tuhan dan tidak, gitu kan? Kalau saya membuat suatu gambaran bahwa keinginan daging yang dimaksud adalah kehidupan yang lama, yang belum diselamat atau yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan kehidupan roh adalah dikuasai oleh Allah sendiri, dikuasai oleh Roh Allah, yaitu tidak lagi ingin melakukan hal-hal dunia, gitu ya. Di sini kita belajar bahwa mungkin banyak dari antara kita telah sering mendengar firman Allah ini dan berbicara tentang dua hal ini yang ada setelah kelahiran baru. Allah berbicara, atau Alkitab ini membicarakan tentang kedua natur itu. Di banyak hal tempat mungkin sering dengar yang dengan apa menyebut natur yang lama sebagai manusia lama, atau daging dan natur yang baru, gitu ya, yang diterima sewaktu kita dilahirkan kembali, yaitu Roh Kudus yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita, yang menjadi penguasa dalam kehidupan kita, bukan lagi keinginan daging kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya dari antara orang mati, di dalam Roma pasal yang ke-10 di sana juga menjelaskan bahwa di Roma pasal yang ke-10 di sini di ayat yang ke-9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Gitu ya. Maka di sini berbicara manusia lama kita tidak berhenti keberadaannya. Sebaliknya, ia mendapatkan seorang lawan, yaitu manusia baru, dan fakta bahwa kita sekarang telah menjadi manusia baru, ya, yang diselamatkan oleh Yesus melalui Yesus Kristus. Seharusnya membuat manusia kita itu yang baru itulah yang selalu memegang kendali dalam hidup kita, bukan lagi manusia lama, yaitu dalam keinginan daging, dikuasai oleh keinginan daging, oleh nafsu, hawa nafsu kita, ya gitu. Kita harus bisa melawan bersama Tuhan, pasti kita bisa, gitu ya. Tetapi justru yang sering terjadi adalah pada diri manusia adalah hidup manusia lama yang sering kita ikuti dan turuti. Di dalam di sini dan pertama yaitu di mana kita belajar bahwa selama manusia lama kita memegang kendali dalam kehidupan kita, tidak akan dapat bermanfaat bagi Allah. Kita tidak bisa manfaat bagi Allah. Mungkin kita pelayanan berbagai sebegitu luar biasa. Ketika Dia ingin agar kita melayani, kita justru ingin menjadi bosan, menjadi hanya suatu talenta yang kita jalani, suatu
kebiasaan yang kita jalani, tapi kesungguhan kita di hadapan Tuhan tidak, gitu ya. Ketika kita melakukan pekerjaan dalam namanya, sekalipun sampulnya rohani, sebenarnya kitalah yang menjadi pemimpinnya, dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang berasal dari diri kita sendiri, bukan berasal dari Allah. Karena apa? Karena keinginan kita yang masih menonjol dalam kehidupan kita. Sebaliknya, pekerjaan rohani yang sesungguhnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang telah Allah persiapkan sebelumnya untuk kita lakukan. Di dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus Efesus 2 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita hidup dikuasai oleh Roh, kita hidup dikendalikan oleh Allah, bukan lagi keinginan-keinginan dunia, yaitu tentang hal-hal perkara dunia, gitu ya. Nah, di mana dialah yang menjadi pemimpin kita. Allah tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal kita yang sesuai keinginan kita lagi. Kita tidak memaksa apa yang harus kita kehendaki kepada Allah, tetapi biarlah kehendak Allah yang terlaksana di dalam kehidupan kita. Atau mempersiapkan segala sesuatu dengan cara kita sendiri. Itu adalah bukanlah kehendak Allah, tetapi kehendak diri kita sendiri. Allah ingin agar kita tunduk dan berjalan sesuai dengan jalan atau kehendak yang telah Dia persiapkan, yaitu Allah persiapkan. Namun sayangnya, sementara kita mungkin dapat dengan mudah memahami manifestasi kasar dari manusia lama atau daging kita, keinginan daging kita, kita seringkali melewatkan bagian-bagian yang bersampul rohani, bersampul pelayanan, yang kelihatannya kita pelayanan namun tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya. Namun kebenaran yang harus kita pahami dengan kekuatan kita sendiri atau melakukannya dari diri kita sendiri, sebagaimana Kristus katakan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kan, tanpa Allah, tanpa Tuhan menyertai kita, tidak kita bisa berbuat apa-apa. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kita. Maka setiap apa yang kita lakukan akan sia-sia. Dan Paulus juga mengatakan kepada kita bahwa dalam Roma 7 pasal 7 ayat yang ke-18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Artinya tanpa Tuhan tidak ada yang baik yang sempurna yang dapat kita lakukan, hanya oleh karena kemurahan daripada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-5 dikatakan di sana, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak sanggup, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami, kata Paulus, hanyalah oleh karena Allah. Karena kehendak Allah lah. Tidak ada kekuatan kemampuan sendiri kita. Kita dapat lihat di dalam 1 Korintus juga pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di mana Rasul Paulus memberi kesaksian, memberi pernyataan bahwa pekerjaan yang sedang saya lakukan ini bukanlah pekerjaan sesuai kekuatanku sendiri, kemampuanku sendiri, melainkan karena kasih karunia yang daripada Allah, karena oleh anugerahnya, dari anugerah Allah lah
sehingga aku bisa berbuat apa. Tetap ketika aku berdasarkan kekuatanku, kemampuanku sendiri, pengetahuanku sendiri, maka semua itu adalah sia-sianya gitu ya. Maka dia berusaha lebih keras untuk memberitakan Injil, menyatakan kabar baik tentang Kristus di mana ia berada dengan berdasarkan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 di sana, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini Rasul Paulus sendiri mengatakan, memberi kesaksian kepada jemaat yang ada di Galatia, di mana ia bilang bahwa dalam hidupku ini bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristuslah yang hidup. Bukanlah keinginan dagingku lagi yang hidup, tetapi oleh Roh Allah aku ada sampai saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, pernyataan yang sesungguhnya adalah siapa yang secara aktif hidup di dalam kita, diri kita sendiri atau Allah. Manusia lamakah atau Kristus yang hidup di dalam diri kita, yang ada saat kita? Siapa yang bekerja di dalam hidup kita? Manusia lamakah atau Kristus yang masih bekerja dalam diri kita? Kita sendiri yang dapat mengetahui dan bisa menilai. Tidak bisa manusia menilai, hanya Allah sendiri yang melihat. Siapa yang kita manifestasikan di dalam persekutuan kita satu dengan yang lain atau dengan sesama kita? Manusia lamakah atau Kristus yang dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tidak minta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya rohani. Kita tidak minta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar rohani. Kita bukan diminta untuk berpura-pura menjadi manusia roh, tetapi untuk menjadi manusia roh sejati, sebagaimana Tuhan katakan dalam Lukas 14 di ayat yang ke-27 sampai yang ke-26 sampai 27 di sana kata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini sangat jelas di mana Yesus sendiri mengatakan siapa yang mau mengikut aku adalah harus ia membenci, bukan arti memuji bapak ibu kita yang sudah berkeluarga, istrinya, anak yang sudah punya anak, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, tetapi yang dimaksudkan adalah hidup lama yang harus ditinggalkan, yang harus dilepaskan dalam diri kita. Bukanlah itu yang kita turuti, tapi kita turutilah kehidupan yang baru kita, yaitu yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang kita anggap sebagai milik kita, sebagai hak kita, mungkin pekerjaan kita, keluarga kita, atau hak untuk memiliki keluarga, atau kesehatan, atau hak untuk selalu sehat. Apakah memiliki keluarga sesuatu yang buruk? Apakah memiliki pekerjaan sesuatu yang buruk? Tidak. Yang buruk adalah jika kita sedemikian memegang erat hak-hak tersebut, sehingga kita tidak mau menyerahkannya ke dalam tangan Allah apa yang kita punya. Yang buruk adalah jika kita berjuang keras mempertahankan semuanya itu, yaitu keinginan daging kita, kecurangan kita dalam pekerjaan, kekompromian kita di dalam pekerjaan. Itulah yang Tuhan maksudkan, lepaskan semua itu. Dan bukannya mempercayakan semuanya itu kepada Allah. Artinya apa yang kita sedang jalankan sekarang ini, apa yang sedang kita miliki saat ini, itu lakukanlah berdasarkan apa yang Tuhan inginkan, bukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita. Oleh karena itu, yang buruk adalah jika kita berjuang keras mempertahankan semuanya itu. Apa? Keinginan kita, kemauan kita, hawa nafsu kita, keinginan daging kita itu, kehidupan gosip, suka mengatakan buruk kepada orang lain, saudara kita,
menjelekkan orang lain. Itulah yang keinginan-keinginan daging yang Tuhan tidak mau. Artinya lepaskanlah semua itu supaya kamu bisa berkenan menjadi pengikut yang baik, gitu ya. Dan bukannya apa? Selama kita masih menganggap diri kita pemilik semuanya itu, artinya menganggap apa yang kita punya saat ini, yang kita kerjakan itu adalah dasar kekuatan kita, yang kita lakukan dalam pelayanan adalah dasar kemampuan kita, yang talenta yang kita miliki adalah berdasar karena kita mau belajar dan karena kita bisa. Itu adalah keinginan-keinginan daging yang harus dilepaskan. Artinya apa yang kita lakukan itu semua karena Tuhan menolong saya, gitu ya. Bukan berdasarkan apa yang kita bisa, tetapi kita bisa itu semua karena pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan, gitu ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari selama semuanya hak kita belum diserahkan kepada Allah untuk Dia lakukan apapun yang Dia mau dengan semuanya itu, kita tidak akan menjadi murid Kristus. Dan artinya apa yang kita miliki sekarang, serahkan semua kepada Tuhan, serahkan semua kepada Allah, biar Allah yang terus berperan, bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, kita berjanji, semua keinginan kita itu yang tidak terpuaskan di waktu dan cara yang kita inginkan, janji ini dan itu yang harus kita penuhi di saat dan cara yang kita inginkan akan terus muncul di hadapan kita. Bagaikan sebuah dinding sampai kita menyerahkan semuanya itu di hadapan Tuhan kita Ta'ala. Sampai kita melepaskan diri kita dari perkataan kita bahwa yang dulunya saya harus begini, seharusnya begitu, harus ini, saya capaikan ini berdasarkan kemampuan kita. Mari kita bilang, Tuhan, kuserahkan semua ke dalam tangan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, kupercayakan semuanya ini. Saya mau cari ini, saya mau ini ke depan. Tuhan, jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan menjawab pada waktunya sesuai dan rencana dan ketetapan dari semulanya, gitu ya. Oleh karena itu, Tuhan lakukan apapun yang engkau mau, gitu ya. Dengan semua ini, engkau lebih tahu dariku. Selama kita belum mengosongkan diri kita dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita dan segala masalah dan dalam hidup kita kepada Tuhan, manusia lama kita akan memiliki ruang untuk maju dan mengklaim semua tempat di hati kita, sebagaimana firman Allah katakan. Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 11, di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini berbicara bahwa Yesus merelakan dirinya untuk menjadi serupa dengan manusia, mengosongkan kemuliaan, kekuasaannya, kealahannya, datang ke dalam dunia untuk demi tujuan menyelamatkan kita, manusia yang sudah jatuh, manusia yang terus hidup di dalam kedagingan. Kita dipulihkan, kita diselamatkan. Dia berkorban sampai mati di atas kayu salib, di mana dikatakan bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagaimana itu saudara dan saya? Di mana Tuhan, pengorbanan Tuhan buat kita. Bagaimana sebaliknya kita? Apa yang harus kita buat, ya? Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya namanya di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Oleh karena itu firman Allah menasihatkan agar kita memiliki pikiran Yesus Kristus berdasarkan kehendak Allah. Pikiran seperti apakah itu? Pikiran yang telah dipimpin oleh Dia menuju salibnya. Pikiran berupa penyangkalan diri dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Bahkan sekalipun kehendak Allah itu atau ini adalah harus kita mati bersama-sama, maka pikiran janganlah kita rubah seperti yang kita kehendaki, dan melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di dalam Matius pasal yang ke 26 ayat 30 di sana, ayat 39 mengatakan, kita lihat bahwa hanya setelah kita mengosongkan diri kita, kita akan berguna baginya. Tetapi ketika masih dikuasai oleh keinginan kita, oleh kemauan kita, maka kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan, tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, apa yang keluar dari kita bukanlah lagi Tasok, John atau Jim, melainkan Kristus di dalam Tasok, Johan dan Jim. Di sini jika tidak demikian, manusia baru kita memang ada di dalam kita, tetapi ia tidak akan bisa diekspresikan karena tertawan atau dikuasai oleh manusia lama kita, oleh keinginan daging kita. Kita yang terus memegang kendali. Artinya berdasarkan apa yang kita mau, itu yang berkuasa, bukan Allah lagi yang berperan di dalam diri kita. Kalau kita masih hidup di dalam keinginan daging di manusia lama kita, kita mungkin tahu kehendak Allah. Tetapi ketika kita mencoba untuk melakukan kehendak Allah itu, ada sebuah dinding yang menghalang kita atau jalan kita, yaitu keinginan kita, kemauan kita, keinginan daging kita, hawa nafsu kita untuk selalu mau melakukan itu. Contohnya kita mungkin di dalam gereja, di dalam persekutuan, doa dan lain sebagainya, kita menangis sampai air mata kita kering, sampai kita tidak tahu apa yang harus kita mengucapkan. Tetapi kalau kita masih pelihara kehidupan lama kita, masih dikuasai oleh keinginan daging kita, maka sia-sialah semua tangisanmu itu, menangismu itu, ibadahmu itu. Oleh karena itu, katakan, lepaskanlah semua manusia lamamu, supaya bisa kamu berkenan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Janganlah kamu pelayanan karena kamu diberikan suatu upah, tetapi pelayananlah kamu mendapatkan upah, kamu dikasih apa atau tidak dengan sungguh-sungguh. Jangan kecewa ketika kamu tidak dikasih apa-apa ketika kamu pelayanan. Serahkan semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi apapun yang menjadi keinginan dan kehendakmu, asalkan kamu turut dan sertakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, ajaran yang kita dapat pelajaran, yaitu manusia lama adalah rintangan terbesar bagi tercapainya tujuan-tujuan Allah. Apa? Itu manusia lama kita adalah suatu rintangan, suatu halangan yang menjadi hambatan untuk menggapai tujuan
apa atau yang dikehendaki oleh Allah. Kita tidak akan menjadi seperti yang Allah inginkan selama manusia lama kita memegang kendali dalam diri kita. Masih oleh keinginan daging kita yang masih ada di dalam diri kita. Oleh karena itu lepaskan semua total. Allah tidak disenangkan oleh hati yang sombong. Kalau kita masih memiliki kesombongan, yang ingin masih menjatuhkan orang lain, yang ingin mencari celah untuk saling menggosipkan orang lain, kamu tidak bisa berkenan. Mungkin pelayananmu luar biasa, orang melihat kamu begitu luar biasa, kamu terkenal. Tetapi kalau kesombongan, keinginan daging masih ada, maka semua pelayananmu akan sia-sia. Tetapi oleh hati yang remuk, dia tidak disenangkan oleh pikiran yang sombong. Ketika kita sombong, kita merasa diri kita bersalah. Tetapi oleh pikiran yang rendah hati, ia tidak menginginkan manusia yang sanggup. Artinya, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Dia menginginkan yang tidak sanggup, sehingga dia atau Allah yang sanggup, sehingga semua terjadi. Akan menjadi kekuatan mereka, sebagaimana dia katakan kepada Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan henlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya, jangan berdasarkan kekuatan kita itu menjadi hebat, tapi justru di dalam kondisi kita tidak berdaya, di dalam kondisi kita lemah, kita di situ merasakan pertolongan Tuhan, kita merasakan penyertaan Tuhan. Dengan orang yang lemah, rendah hati dan remuk hatinya lah Allah dapat berkomunikasi. Sebagaimana dia katakan dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-5. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ini di mana Yesaya memberi kesaksian bahwa menyatakan firman Tuhan, bahwa alam berkenan kepada mereka yang sungguh-sungguh merasa tidak mampu merasa tidak berdaya tanpa Allah. Sangat terpukul ketika Allah meninggalkan mereka. Dan sekali lagi dalam Yeskiel, kita dapat melihat dalam Yeskiel pasal 6 ayat yang ke-9, ketika Ibu berbicara kepada bangsa Israel, di mana Yeskiel berkata demikian, di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan atau ditahan atau dihukum gitu ya. Orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tak kala aku mengembalikan hati mereka yang bersinah itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu bersinah dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Artinya orang-orang yang terus melakukan persinahan, yang melakukan penyembahan berhala baik dengan cara lain-lain, suatu waktu di mana kata Yeskiel, mereka akan mulai sendiri untuk melakukan itu, akan mereka bosan sendiri, sehingga mereka bisa suatu waktu kembali kepada Allah dengan sendirinya. Ketika manusia lama kita
tinggi dan besar, lebih berperan, maka ketika daging kita menjadi tidak tersentuh, sikap kita sama sekali bukan atau melainkan Kristus, tetapi bukan Kristus melainkan aku. Bahkan pekerjaan baik yang telah Dia percayakan kepada kita menjadi alat untuk memuaskan hawa nafsu berdosa yang tersembunyi dari manusia lama kita, yaitu untuk memuaskan hawa nafsu kita akan kekuasaan, otoritas, dan status. Bukannya menyembunyikan diri kita seperti yang Kristus lakukan setelah melakukan mujizat. Kita justru berusaha agar diri kita dikenal, berdiri di depan terdepan, ingin diakui oleh orang lain. Dengan demikian, pekerjaan itu tidak dikerjakan untuk dan dari Allah, melainkan untuk tujuan-tujuan pribadi kita. Contohnya, kita melakukan pelayanan supaya saya mendapat upah, yaitu persembahan yang besar, maka sia-sialah hanya kita kejar uang materi, baik yang pelayanan di gereja, di lembaga. Kalau hanya uang yang di dalam pikiran kita, maka suatu pekerjaan kita tidak akan berhasil. Maka suatu pekerjaan kita itu sekalipun kita lakukan berdasarkan kekuatan, kemampuan kita, bilang